Assalamualaikum semuanya, Ditra di sini dan di video kali ini kita akan ngebahas perbincangan pra-Hell Event dan juga All About Abyssal Island yang sekarang lagi masuk ke Love Nikki. Jadi di sini aku bakal ngejawab pertanyaan kamu yang bolak-balik nanya ke Ditra, kenapa Hell Event belum juga masuk ke Love Nikki dan sebenarnya kapan sih Hell Event itu bakal masuk ke Love Nikki? Jadi buat kamu yang penasaran dengan hal itu dan juga pengen tahu soal Abyssal Island yang lagi datang di Love Nikki, jangan lewatkan video ini. Nah yang pertama kita ngomongin dulu nih kenapa Hell Event sampai sekarang belum masuk. Jadi untuk ngejawab ini kita juga nggak tahu jawaban pastinya ya teman-teman. Tapi kita bisa berspekulasi atau kita bisa membuat teori atau pendapat sendiri gitu. Dedra udah beberapa kali bilang sih di beberapa video soal permasalahan Love Nikki Indonesia yang lagi diangkut-angkut menuju ke Love Nikki Queen gitu kan. Jadi karena kita sedang dalam proses perpindahan server dari Love Nikki Indonesia ke Love Nikki Dress Up Queen. Jadi menurut aku ini salah satu faktor yang membuat develop Love Nikki Dress Up Queen akhirnya belum fokus ke Hell Event. Karena Hell Event itu adalah event besar ya untuk di Love Nikki. Jadi memang butuh persiapan khusus atau itu tuh bisa dibilang kayak senjatanya Love Nikki gitu deh buat menarik kita gitu kan. Karena di Hell Event itu mereka menyediakan secetar dan menghabiskan banyak diamonds player di sana. Makanya kalau misalnya nih sebelum perpindahan akun mereka ngebuat Hell Event di Love Nikki, maka mereka bisa kehilangan banyak pemain dong. Maksudnya tuh kayak kita yang dari Love Nikki Indonesia kan belum ngemainin Hell Event-nya. Sementara kalau misalnya itu dilakukan setelah kita pindah server, kita bakal main juga Hell Event-nya. Otomatis player Love Nikki Dress Up Queen bakal bertambah dan tentu aja itu bakal berdampak juga kan ke pemasukan Love Nikki Dress Up Queen-nya sendiri gitu. Jadi kayak karena kita masih harus perpindahan akun dari Love Nikki Indo ke Love Nikki Dress Up Queen, maka orang-orang di Love Nikki Dress Up Queen juga fokus ke perpindahan akun dulu gitu sampai masalah ini benar-benar tenang dan kemudian baru deh mikirin Hell Event gitu. Itu spekulasi aku tentang kenapa Hell Event itu belum juga masuk ke Love Nikki Dress Up Queen. Nah kemudian pertanyaan kedua adalah terus kapan dong Hell Event itu bakal masuk? Nah jadi untuk menjawab pertanyaan ini aku tuh mengamati gimana Love Nikki Dress Up Queen update dari event-eventnya. Jadi Dedra tuh mengamati beberapa event, sebenarnya mengamati banyak event ya, tapi ini yang kita bawa 3 event terakhir aja. Jadi kalau teman-teman pengen ngecek sendiri, teman-teman itu bisa ngeliat juga gimana admin dari fanpage Love Nikki Dress Up Queen itu update event untuk waktu-waktunya gitu. Jadi di sini tuh ada 3 event terakhir yang Dedra pantengin gitu kan. Jadi yang pertama itu untuk event yang Collection of Time yang sekarang lagi berjalan, ini baru masuk hari kedua ya. Itu tuh informasinya di-up di tanggal 18 dan kemudian eventnya itu datang di tanggal 21. Terus untuk Abyssal Island, dia itu datang juga di tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret sama kayak si Collection of Time dan informasinya itu di-update di tanggal 19. Terus untuk event yang terbaru nih yang Moon Mirage yang bakal datang di 24 Maret sampai 30 Maret, dia update informasinya di tanggal 21. Jadi aku tuh ngambil kesimpulan bahwa event-event di Love Nikki Dress Up Queen itu kalau misalnya mau datang, dia bakal di-up paling tidak, paling lambat itu 1 hari sebelum event, tapi itu jarang banget. Jadi seringnya itu 3 hari atau 2 hari sebelum eventnya. Jadi kayak eventnya tanggal 21, informasinya udah di tanggal 18, tanggal 19 gitu. Event di tanggal 24, informasi di tanggal 21 gitu. Itu tuh ngebuat aku jadi lebih mudah memprediksi. Artinya apa? Berarti di sini kita nggak bakal ada event lagi sampai di tanggal 30 Maret teman-teman. Itu berarti menurut aku udah hampir pasti kalau si Hell Event gak bakal datang di bulan Maret ini gitu. Sampai akhir Maret juga dia gak bakal datang. Kemungkinan tercepat si Hell Event itu datang adalah di awal April karena kita belum mendapatkan informasi update. Dan teman-teman itu bisa nunggu update informasinya sampai 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal 1 April. Karena kalau 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal 1 April belum ada informasi update dari Hell Event dan malah muncul event baru, itu berarti memang Hell Event bakal datang dilambatin lagi teman-teman. Mungkin ke akhir April, pertengahan April paling cepat, atau mungkin sesuai dengan prediksi kita di bulan Mei. Jadi di sini Dedra memprediksi bahwa Hell Event itu bakal datang di bulan Mei. Ini juga sebenarnya berdasarkan teori salah satu player yang pernah komentar juga di kolom komentar. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa ya. Jadi ada salah satu player yang bilang
Mungkin gak sih kalau datangnya itu di bulan Mei gitu, karena kemarin waktu di bulan Februari udah ada tuh Hell yang datang, meskipun cuman Hell comeback yang Westland. Dedra juga nggak nyangka sih kenapa bisa setelah Hell comeback nggak ada Hell baru gitu. Jadi untuk kapan Hell itu datang, Dedra memprediksi dia bakal datang di bulan Mei, paling tidak di akhir April. Jadi menyesuaikan dengan perpindahan akun kita. Perpindahan akun untuk transfer Dias itu bakal dimulai di tanggal 30 April. Jadi itu tuh kayak ada hubungannya gitu teman-teman. Ya, itu spekulasi Dedra. Nah, berikutnya kita akan ngebahas all about Abyssal Island yang datang ke Love Nikki. Jadi di Abyssal Island kali ini kita kedatangan 2 set. Yang pertama adalah set baru dari Holy Grace dan yang kedua adalah set comeback dari Sakura in Dream. Jadi Sakura in Dream ini tuh memang adalah set comeback dan ternyata banyak banget player yang suka sama dia. Maka di sini kita akan ngebahas 2 set itu. Pertama, aku bakal ngebahas si Holy Grace-nya dulu teman-teman. Jadi di sini kalau kita bukain event yang hot yang recommend, itu tuh ada Abyssal Island. Dan di sana ada 2 set. Yang pertama si Holy Grace dan yang kedua si Sakura in Dream. Jadi kita akan bahas pertama si Holy Grace-nya dulu. Nah, untuk Holy Grace ini kamu bisa ngedapetin dia dengan spend 260 Starry Rocks dan kamu bisa cek item-itemnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau set ini tuh memang gak punya makeup ya. Karena harganya juga cuma 260 Starry Rock gitu. Nah, ini adalah normal push-nya dan dia megang item khas gitu kayak timbangan gitu ya di tangan kanannya. Tapi aku suka banget sama warna set ini karena kelihatannya seger banget gitu. Terus kalau teman-teman pengen ngedapetin dia, teman-teman itu bisa top up dengan nominal 260 diamonds. Itu bakal ngedapetin 260 Starry Rocks dan bakal ngedapetin Molly Card juga. Jadi menurut aku ini cukup worth it buat teman-teman ambil top up-nya ya, bukan setnya. Kita bakal bahas harganya dulu. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman pengen beli dia di dalam game, kamu tuh bisa ngedapetin dengan harga 84.360. Itu udah include dengan pajak. Dan kamu tuh bisa ngedapetin harga yang lebih murah kalau misalnya teman-teman top up dari luar game. Contohnya kayak dari Dedra. Nah, di sini kalau teman-teman top up yang 260 diamonds, itu teman-teman harganya cuma 73.000 aja. Jauh banget perbandingannya sama in-game yang sampai 84.000. Nah, jadi di sini teman-teman punya penawaran yang lebih murah kalau misalnya teman-teman pengen ambil set yang Holy Grace. Nah, sebelum teman-teman ambil, Dedra tuh mau ngasih tahu review soal si Holy Grace itu. Jadi set itu mirip banget sama salah satu set top up yang Dedra punya, teman-teman. Dan set itu adalah set Stars Among Mist. Jadi ini setnya teman-teman lihat sendiri. Sumpah ini mirip banget sama set si Holy Grace yang sekarang lagi ada di dalam Abyssal Island. Dan dulu rasanya Dedra juga ngedapetin dia dari 260 diamonds karena ini tuh set kartu bulanan kah atau apa ya, Dedra juga lupa deh. Jadi ini tuh normal push-nya juga perbedaannya ada di tangan kanan karena di sini tangan kanannya nggak megang timbangan sama kayak Holy Grace gitu. Terus ini tuh sama-sama nggak punya makeup dan desain rambutnya itu juga mirip. Desain aksesoris di kepala itu juga mirip teman-teman, cuman beda sedikit aja. Nah, perbedaan untuk special pose juga mirip loh ya. Meskipun itu nggak sama banget, tapi itu mirip. Ini juga aku suka banget sama rambutnya. Ternyata rambutnya itu bagus banget. Aku waktu itu ngambil ini juga emang karena dia tuh keren sih. Jadi dari segi warna sebenarnya sama-sama bagus ya. Cuman kalau dilihat-lihat kayaknya lebih cetar yang ini nggak sih? Karena yang ini tuh warnanya kan lebih deep dan lebih dominan gitu ya. Kalau yang tadi tuh kan seger-seger cerah, jadi nggak kelihatan cetar gitu. Tapi itu menurut aku aja sih, teman-teman mungkin punya pendapat yang berbeda soal Holy Grace dan set Stars Among Mist ini. Menurut teman-teman lebih bagus mana? Oke, jadi itu dia untuk si Holy Grace-nya. Sebenarnya Dedra pengen ngasih tahu informasi top score, tapi ternyata Holy Grace itu belum diupdate top score-nya teman-teman. Jadi sekarang kita akan ngecek si Sakura in Dream-nya lagi ya. Oke, jadi tadi kalau misalnya teman-teman pengen ngedapetin si Holy Grace, teman-teman butuh 260 Starry Rocks dan harganya 84.000 kalau di in-game dan 73.000 kalau via Dedra. Kemudian kita ke Sakura in Dream. Untuk Sakura in Dream ini, teman-teman bisa ngedapetin dia dengan top up sampai 535 Starry Rock. Jadi di sini teman-teman itu ini adalah event akumulasi, sebenarnya akumulasi top up Dias murni, top up berlian murni. Dan kalau sampai 260 tadi, teman-teman itu bisa sampai tier ketiga dan ngedapetin item-item ini. Tapi ngedapetinnya itu nggak bisa sekaligus dua-duanya ya, karena sistem di Abyssal Island itu adalah nge-spend Starry Rock sesuai dengan
item yang diambil. Jadi kalau misalnya nih teman-teman udah top up 260 diamonds ya kan, itu bukan berarti teman-teman bisa ngambil 3 tier ini plus set Holy Grace. Enggak, salah. Jadi kalau teman-teman top up 260 Starry Rocks, nah teman-teman bisa tentuin tuh teman-teman pengen ambil si Holy Grace-nya full set atau ngambil si Sakura in Dream sampai tier ketiga aja gitu. Karena kalau nanti teman-teman spend 260 diamonds di Holy Grace, ya abis Starry Rock-nya gitu, nggak bisa buat ngambil item di Sakura in Dream. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman ambil hadiah dari tier Sakura in Dream-nya dulu, berarti kan udah abis tuh Starry Rock-nya, nggak bisa lagi buat ngambil yang Holy Grace. Jadi kalau cuma 260 diamonds top up-nya, mending ngambilnya yang Holy Grace sih, karena dia kan full set. Tapi kalau teman-teman pengen fullin dia, yaitu tadi 535. Dan kalau pengen ngambil full itu, berarti teman-teman top up-nya bisa yang 550 diamond. Nanti bakal ngedapetin 550 Starry Rocks. Dan bakal ngedapetin Carnival ticket. Itu tuh nggak bisa kalau kita top up yang 260 sampai 2 kali, juga kan kita baru ngumpulin 520 ya. Jadi itu masih kurang. Jadi emang harus yang 550 meskipun nanti bakal ada sisa Starry Rock-nya juga. Dan di sini kalau misalnya teman-teman pengen top up di dalam game yang 550 tiket, teman-teman itu butuh 159.000. Dan kalau misalnya include pajak, kita bakal lihat dia butuh berapa. Jadi di sini kalau misalnya dengan pajak, dia butuh 176.490 untuk yang 550 diamonds. Wow, kerasa mahal banget ya. Dan kalau misalnya teman-teman gak mau in-game nih, karena mungkin mahal banget ada pajaknya segala macam, teman-teman juga masih bisa cek dari price listnya Daedra. Kalau di Daedra itu teman-teman bisa ngedapetin 550 diamonds di 159.000. Dan ini juga masih tetap double diamonds kok, selama masih ada tanda kali 2-nya di dalam game teman-teman gitu. Jadi tetap ngedapetin double diamonds juga. Dan di sini tuh juga udah include pajak. Jadi udah pure aja gitu semuanya, 73.000 untuk 260 diamonds dan 159.000 untuk 550 diamonds. Dan berikutnya kita akan ngebahas top score dari Sakura in Dream karena dia saat comeback. Jadi kita udah punya informasi top score-nya nih. Kalau teman-teman ambil Sakura in Dream, teman-teman itu bisa ngedapetin item top score yang Dancing Flower yang ini, dan kemudian item payung yang Faded ini, terus ngedapetin aksesoris yang Traceless Time ini, dan make up Kyoto Dream yang masing-masingnya itu punya top score sendiri-sendiri. Dan selain itu juga sebenarnya set ini itu super duper worth it karena dia punya tag spesial lumayan. Yang pertama itu ada tag spesial kimono kan, karena emang dia tuh baju dengan tema kimono Jepang. Terus kemudian ada tag rain juga, tag rain itu tuh untuk payung-payungnya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya baju yang super berguna kalau teman-teman pengen ambil. Dan top up di sini menurut aku nggak begitu merugikan sih ya kalau misalnya teman-teman pengen ambil setnya, karena dia juga bakal berguna gitu setnya. Selain itu dia juga bagus banget sih. Oke, jadi menurut teman-teman bakal ambil nggak untuk Abyssal Island? Dan apakah teman-teman punya pendapat soal Prahel event yang tadi kita omongin? Kalau kamu punya pendapat soal itu, jangan lupa ngobrol di kolom komentar. Itu aja untuk video kali ini. Thank you buat kamu yang nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Daedra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye semuanya. Happy Love Nikki.